I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan membahas teori personologi Henry Murray. Baik, saya akan membahas tentang biografi Henry Murray dan pengantar personologi, dan selanjutnya itu ada struktur kepribadian dan analisa kasus. Yang pertama dulu adalah biografi Henry Murray. Henry Murray lahir pada tanggal 13 Mei 1893. Ia meninggal pada tahun 1988. Murray lahir dari keluarga bangsawan di wilayah Amerika Serikat. Yang kedua adalah pengantar personologi. Murray menyebut teori kepribadiannya adalah personologi. Karena ia percaya bahwa psikologi kepribadian harus fokus pada kasus-kasus individu ataupun pribadi. Teori ini memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama itu proses psikologis. Proses psikologis bergantung pada proses fisiologis ataupun proses kebutuhan utama. Sehingga fenomena pembentukan kepribadian bergantung pada berfungsinya sistem pusat ataupun sistem otak. Sehingga aspek kepribadiannya meliputi kesadaran, emosi, keyakinan, perilaku, ataupun aspek-aspek lainnya. Yang kedua itu prinsip penetrasi. Murray mengklaim bahwa kepribadian adalah yang dapat menjelaskan semua fenomena perilaku. Manusia menciptakan ketegangan untuk mendapatkan kepuasan yang berasal dari pemenuhan kebutuhan. Dalam keadaan rileks sebenarnya merupakan sumber kecemasan karena manusia selalu memiliki rasa keinginan, yang dimana keinginan tersebut merupakan peningkatan ketegangan. Yang ketiga itu ada organisasi longitudinal. Murray menjelaskan bahwa di dalam diri individu terdapat pusat otak yang mengatur proses-proses yang tugasnya menyatukan kekuatan-kekuatan yang berlawanan, memenuhi kebutuhan, dan merencanakan pencapaian tujuan. Sehingga di dalam kehidupan individu bisa dipahami hanya melihat dengan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Selanjutnya itu ada struktur kepribadian. Yang pertama itu id, ego, superego. Murray sebenarnya seorang psikoanalis, pelopor penelitian pikiran-pikiran psikoanalitik yang berusaha menerjemahkan konsep Freud dan Jung ke dalam hipotesis yang dapat diuji. Menurutnya, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang semuanya mempunyai bobot yang setara, sehingga motivasi tak sadar tidak terlalu penting. Di dalam buku Al-Wisol terdapat konstruk id, ego, superego yang masih dipakai, namun dengan pengertian yang berbeda-beda. Antara lain, yang pertama itu id. Murray memandang id sebagai gudang semua kecenderungan impuls yang dibawa sejak lahir. Id menguasai energi dan mengarahkan tingkah laku, sehingga menjadi dasar kekuatan motivasi kepribadian. Perbedaannya dengan Freud adalah id bukan hanya berisi impuls, primitif, amoral, dan kenikmatan, tetapi juga berisi impuls yang diterima baik dan diharapkan masyarakat, seperti empati, cinta, dan memahami lingkungan. Ego. Murray memberi peran ego jauh lebih luas dari Freud, karena ego bukan hanya melayani, mengubah arah, dan menunda impuls id yang tak terima, tetapi ego juga menjadi pusat pengatur semua tingkah laku. Freud memandang ego sebagai penengah pertentangan id dengan superego yang tidak terdamaikan. Menurut Murray, pendapat Freud itu hanya terjadi jika ego lemah, manakala ego
ego itu kuat, ia akan dapat efektif mendamaikan id dengan super ego. Ketiga itu super ego. Murray menekankan pentingnya pengaruh kekuatan lingkungan sosial atau kultur dalam kepribadian. Seperti Freud, dia memandang super ego sebagai internalisasi nilai norma moral kultural pada usia dini, yang kemudian dipakai untuk mengevaluasi tingkah laku diri dan orang lain. Murray menolak pendapat Freud bahwa super ego terus-menerus berkembang sepanjang hayat, merefleksi pengalaman manusia yang semakin dewasa dan semakin kompleks dan canggih. Selanjutnya itu ada unit-unit tingkah laku. Unit dasar tingkah laku adalah proceeding. Karena proceeding adalah sepenggal waktu yang cukup untuk menyelesaikan pola-pola penting dari tingkah laku secara dinamis. Sedangkan serial adalah serangkaian proceeding, sehingga merupakan unit tingkah laku yang lebih panjang. Yang ketiga itu ada ordinasi, abilitas, dan prestasi. Ordinasi adalah proses mental tinggi yang dipakai seseorang untuk memilih rencana aksi untuk pencapaian tujuan dan menempatkan pilihan rencana aksi itu ke dalam operasi. Ordinasi memiliki dua komponen. Yang pertama itu ordinasi serial program dan ordinasi schedule. Selanjutnya itu ada abilitas dan prestasi. Abilitas dan prestasi seseorang adalah bagian kepribadian yang penting. Karena abilitas menunjukkan potensi apa yang mampu dikerjakan, sedangkan prestasi menunjukkan apa yang nyata-nyata dilakukannya dalam pengetahuan yang dimilikinya. Baik, selanjutnya ada dinamika kepribadian. Bagi Murray yang paling penting dalam memahami seseorang itu adalah keseluruhan direksionalitas atau orientasi tujuan dari aktivitas seseorang. Dinamika kepribadian itu dibagi lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada peredaan tegangan secara umum. Murray berpendapat bahwa manakala bangkit need itu kebutuhan. Nah, orang berada dalam tension dan kepuasanlah yang mereduksi tension. Nah, yang kedua ada kebutuhan. Kebutuhan adalah konstruk mengenai kekuatan di bagian otak yang mengorganisir sebagai proses seperti persepsi. Yang keempat ada interaksi antara kebutuhan dengan tekanan atau tema. Tema adalah aspek proceeding yang menggambarkan interaksi antara kebutuhan dengan tekanan, yakni motif beroperasi dengan interaksi itu. Yang kelima ada arah tingkah laku, nilai dan vektor. Vektor merupakan kecenderungan bertindak, taraf umum, pilihan jenis tingkah laku, dan berbagai proceeding. Nah, tingkah laku yang terus-menerus dipakai tidak peduli dengan proceedingnya. Nah, yang terakhir ada regnan, dasar fisiologik tingkah laku. Regnan adalah variabel fisiologik yang menyokong semua fenomena psikologis berwujud proses yang paling tergantung yang merupakan konfigurasi dominan dalam otak yang mengatur dan memerintah. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada konflik anak. Teori Murray mengenai perkembangan kepribadian bersifat longitudinal, menekankan pada perkembangan individu. Yang kedua ada perkembangan kebutuhan berprestasi. Murray banyak sekali meneliti kebutuhan berprestasi dan menemukan pengaruh kebutuhan ini pada banyak sisi kehidupan manusia. Yang ketiga ada determinan perkembangan. Bagi Murray, kepribadian hasil akumulatif interaksi antara proses kemasakan genetik dengan faktor empirik. Yang keempat atau yang terakhir ada belajar. Faktor genetik menurut Murray bertanggung jawab atas timbulnya pusat gembira dan pusat sedih. Nah, di otak atau disebut juga sebagai pusat kenikmatan dan pusat ketidaknikmatan. Aplikasi teori personologi Harry Murray ada dua, yaitu Thematic Appraisal Test atau TAT. Yang dimaksud dengan TAT adalah menampilkan diri dalam hubungan interpersonal, dalam appreciation atau interpretasi yang ada artinya terhadap lingkungan. TAT sendiri dikembangkan oleh Christian Morgan dan Harry Murray berdasarkan fakta bahwa ketika orang mengidentifikasi situasi sosial ambigu, dia akan menjawab
dengan mengekspor kepribadian sendiri yang dihadapinya tersebut, memakai asumsi bahwa cerita-cerita yang dikarang seseorang itu mirip dengan kepribadiannya. TAT terdiri dari 30 kartu gambar dan 1 gambar kosong. 10 kartu gambar ditambah 1 gambar kosong dipakai untuk subjek semua umur, laki-laki dan perempuan. 20 kartu sisanya didesain untuk laki-laki dan perempuan, dewasa, anak-anak, dan bagai kombinasi sehingga dalam satu administrasi. Kepada klien akan diterima mengamati dan membuat cerita memakai 20 kartu yang diberikan. Contoh 3 gambar kartu. Yang pertama ada gambar remaja termenung memandang biola di atas meja yang dihadapnya, dan 2 wanita muda di belakang ada topeng wajah tua menyeringai, dan kartu ketiga ada siluet manusia di depan jendela yang bersinar. Instruksi yang diberikan dalam tes TAT ini seperti ini adalah tes imajinasi kreasimu. Saya akan menunjukkan gambar kepadamu dan saya minta kamu membuat cerita dengan gambar ini sebagai imajinasi. Apa hubungan orang-orang yang ada di dalam gambar tersebut? Apa yang terjadi dengan mereka? Apa yang sedang mereka pikirkan dan perasaan mereka? Bagaimana hasilnya? Ketika sebagian kemungkinan mereka akan meminta untuk membantu mengimajinasimu. Kamu boleh membuat cerita yang panjang dan rinci semua kamu sendiri. Ini adalah bagaimana menggambarkan kepribadian seseorang. Yang kedua ada penelitian individual. Penelitian individual personologi dipakai oleh Murray untuk menekan pentingnya pemahaman manusia sebagai persona atau pribadi. Analisis kasus yang diambil dalam teori ini adalah film Joker, yang mana pemeran utamanya adalah Alfred Adler yang berprofesi sebagai badut di agensi Hahas. Dia memiliki kondisi gangguan psikologi yang membuat dia tidak dapat mengontrol ketawanya. Gangguan yang dialaminya ini yang bernama Procedural Affect atau PBA, yang dimana seorang yang mengalami ini tidak bisa mengontrol tawanya. Alfred Adler mengalami trauma otak dikarenakan dia kerap kali dianiaya pada usia yang sangat muda. Adler berusaha menahan emosinya dengan tidak memberikan perlawanan. Dia menahan emosinya seorang diri dikarenakan tidak seorang pun yang mau mendengarkannya, baik itu ibunya atau psikiaternya, sehingga dia mengalami trauma otak dari kecil hingga membuat dia mengalami gangguan psikologis seperti yang dialami sekarang. Kesimpulannya adalah personologi yang dikemukakan oleh Murray menekankan penahanan manusia sebagai pribadi atau persona. Murray memandang kepribadian manusia itu berkaitan dengan fisiologinya dan juga pengalaman masa lampau yang dialami oleh individu. Murray juga percaya bahwa kepribadian manusia tidak pernah diam dan akan terus berkembang. Faktor-faktor yang Murray anggap sebagai proses perkembangannya kepribadian itu peradaan tekanan, kebutuhan, tekanan, proses. Fisiologi yang mengikuti proses psikologi, dan bagaimana kebutuhan dan tekanan saling berkaitan atau tema. Dari teori kepribadian yang diusungkan oleh Murray mewujudkan pengaplikasian teori dalam sebuah tes yang bernama TAT atau Task Appraisal Test, yang dimana tes ini mampu memfleksikan kepribadian individu berdasarkan cerita yang mereka buat setelah melihat sebuah gambar.